Desa harus jadi kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Kembar Channel, channel yang sangat menginspirasi, channel yang sangat memprovokasi dan sangat kontroversi. Di sela-sela kesibukan saya di hari kerja ini, saya menyempatkan waktu untuk sedikit mengulas tentang kepemerintahan yang ada di lingkungan desa kita. Namun pada kesempatan ini saya akan mengulas fungsi dan tugas LPM yang sering kita sebut dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat dengan LPM. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita uh, kaji ya bersama-sama. Baik lagi. Oke, langsung saja. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat menjadi LPM. Apa sih sebetulnya LPM itu? Oke, sekarang kita kaji ya. Di sini dijelaskan bahwa LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di desa. Lembaga pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Nah, itu yang dimaksud dengan LPM. Jadi LPM itu adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa kita atau di desa-desa di seluruh Indonesia ya tentunya. Nah, namun sejauh ini apakah tugas dan fungsi LPM sudah efektif atau sudah dinilai baik oleh masyarakat? Itu dikembalikan lagi ke penilaian masyarakat terhadap LPM itu sendiri. Fungsi LPM yang pertama adalah penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, ini penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Jadi fungsi-fungsi lembaga-lembaga yang ada di desa itu sebetulnya hampir sama dan hampir berdekatan dengan lembaga-lembaga yang lain seperti Karang Taruna, seperti BPD ataupun PKK mungkin, terus lupa lagi saya. Yang jelas fungsi LPM yang pertama adalah penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, di sini tugas LPM itu sebetulnya sangat berdekatan dengan tugas-tugas lembaga yang lain seperti Karang Taruna dan BPD. Tolong bantu BPD. LPM itu jangan cuma hadir ketika ada rapat saja. Jangan cuma hadir ketika ada pembangunan saja. Justru kalau dilihat dari segi tugas dan fungsi, LPM itu lebih banyak tugas dari BPD. LPM itu lebih banyak tugas dari BPD. Dan lebih berat mungkin kalau ditilai, kalau dikaji, bahwa LPM itu adalah salah satu lembaga yang harus memberdayakan masyarakat. Gitu. Mungkin tugas ini juga ada di tugas ini mungkin sama lah, hampir sama dengan tugasnya Karang Taruna. Nah, justru di sini seharusnya peran LPM itu bisa mensupport, bahkan mungkin memberikan contoh. Tapi pada kenyataannya kenapa LPM yang ada di kita itu seolah-olah diam dan muncul ketika ada rapat-rapat pembangunan saja. Jadi yang disebut dengan lembaga pemberdayaan masyarakat itu dari segi pembangunannya saja. Sebetulnya di sini tugas LPM itu lebih berat daripada tugas BPD kalau saya simak ya. Saya baca dari sini itu sebetulnya tugas LPM itu lebih berat daripada BPD. Nah, kepada bapak-bapak BPD seharusnya Bapak lebih bisa menuntut kepada para LPM itu untuk membantu, untuk menggerakkan LPM agar meringankan tugas bapak-bapak. Karena kebanyakan kan bapak-bapak BPD yang dinilai oleh masyarakat itu paling utama, padahal sebetulnya LPM juga sama. Itu bahkan kalau dilihat dari segi tugas dan tanggung jawab, LPM itu harus lebih gencar dalam membangun kemajuan desa.
dalam tugas LPM yang terkait dari poin pertama ini, menyampaikan aspirasi masyarakat dari segi pembangunan. Jadi ini harus digarisbawahi oleh masyarakat ya. Maaf ini, kalau misalkan ada pembangunan di desa, di lingkungan atau di kedusunan kalian yang memang tidak sesuai dengan apa yang sudah dimusyawarahkan atau tidak sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat itu sendiri, tolong jangan hanya sekedar menyalahkan BPD saja. Karena di sini ada kewajiban LPM yang paling depan. Jadi kalau saya kaji selama ini, kita hanya sebatas menyalahkan satu lembaga saja, yaitu BPD yang paling dicecar oleh masyarakat. Padahal LPM-nya juga harus bertanggung jawab ketika ada pembangunan yang sudah dimusyawarahkan melalui Musdus, yaitu isinya adalah aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pembangunan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan Musdus itu sendiri. Jadi jangan menyalahkan BPD-nya saja, LPM-nya juga harus ditegur oleh masyarakat itu sendiri. Jadi ini saya agak memberitahu ya, menyarankan ya, membela BPD ya gitu. Jadi jangan cuma salahkan BPD-nya saja gitu teman-teman. Itu yang ke-1. Yang kedua, penanaman dan pemukaan rasa persatuan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini para LPM itu harus memberikan pemahaman kepada masyarakat, penanaman atau pemupukan, memupuk rasa persatuan dan kesatuan untuk terciptanya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi LPM itu punya peran juga untuk memupuk rasa tanggung jawab dan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, fungsi LPM atau tugas LPM ini yang ketiga adalah peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Nah, LPM juga di sini harus bisa memonitor atau mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal ini dari segi pelayanan masyarakat. Jangan cuma menyerahkan saja kepada BPD. Kalau segala sesuatu tertumpuk pada BPD, lalu apa kerja LPM? Hanya mengurusi pembangunan, hanya mengurusi pembangunan dalam segi infrastruktur? Tidak. Justru LPM di sini sangat berperan ketika ingin ada kemajuan di lingkungan dan dibantu dan didukung, disupport oleh para BPD. Bahkan mungkin LPM juga bisa memberdayakan Karang Taruna atau bersinergi dengan Karang Taruna. Kalau selama ini saya lihat tidak ada pergerakan LPM yang sangat menonjol. Adanya juga ketika ada rapat-rapat saja. Mungkin kalau dari rapat berbicaranya LPM itu seolah-olah pembangunan itu milik mereka. Padahal bukan seperti itu ya. Yang keempat, penyusunan rencana pelaksanaan pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif. Nah, di sini fungsi LPM yang ingin benar-benar memajukan lingkungannya harus bisa menjalankan fungsi yang keempat atau tugas yang keempat ini. Penyusunan rencana pelaksanaan pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan. Apakah sejauh ini sesuatu yang sudah dibangun ataupun apa-apa yang sudah dibangun di lingkungan kalian itu sudah ada penyusunan, sudah ada perencanaan, atau sudah ada pelestarian, atau sudah ada pengelolaan oleh para LPM? Pak ini bisanya cuman hadir pada waktu pembangunan infrastruktur saja. Jangan seperti itu. Ini tugas Bapak itu merencanakan pembangunan, menyusun pembangunan, juga mengelola pembangunan, Pak. Agar pembangunan itu bisa lebih efektif, terasa manfaatnya oleh masyarakat. Kalau memang Bapak tidak tahu tugas LPM, kaji, coba, baca-baca, pelajari. Kalau memang tidak mau mempelajari, ya seperti yang saya katakan, jangan jadi LPM. Karena beban LPM itu dari segi membangun lingkungan itu sangat berat dan sangat besar tanggung jawabnya. Yang kelima, penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat. Nah, Pak,
tugas Bapak, fungsi Bapak itu di lingkungan diangkat menjadi LPM itu untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam swadaya gotong royong. Jadi Bapak harus bisa mencontohkan itu sistem gotong royong. Bapak itu harus menjadi pelopor gotong royong di lingkungan. Coba segala bentuk kegiatan dari segi pembangunan tuh Bapak yang koordinir, atau bakti-bakti sosial, atau segala pemberdayaan masyarakat, segala macam yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat seharusnya Bapak yang menjadi pelopor gitu, dibantu oleh rekan-rekan di Karang Taruna dan didukung oleh BPD. Nah ini para bapak-bapak BPD juga kalau misalkan nanti ada yang menyalahkan masyarakat terkait masalah pembangunan ini itu, Bapak tegur LPM. Bapak punya hak untuk menegur LPM gitu. Bapak punya, karena Bapak sebagai DPRD-nya masyarakat, sebagai dewannya masyarakat, sebagai DPR-nya masyarakat, Bapak tegur itu lembaga-lembaga yang memang bergerak di bidang itu tapi tidak efektif. Karena nanti masyarakat akan menyalahkan BPD-nya. Itu sedangkan itu bukan tugas Bapak sepenuhnya gitu. Jadi ada yang memang harus bergerak di sini selain BPD, yaitu salah satunya LPM untuk memajukan lingkungan. Kalau LPM-nya dianggap tidak bisa, berarti pembangunan juga dianggap gagal. Itu seperti itu. Jadi Bapak-bapak LPM kalau nanti ada teguran atau koreksi dari para Bapak BPD, itu jangan merasa dikucilkan, jangan merasa terpojokkan. Bapak introspeksi dulu sejauh mana kinerja Bapak-bapak LPM dalam rangka menumbuh kembangkan pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Karena di sini jelas loh, nama lembaga Bapak-bapak juga di sini disebut dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Sudah sejauh mana Anda memberdayakan masyarakat? Jangan cuma memberdayakan masyarakat ketika ada pembangunan saja, Pak. Justru Bapak harus berpikir, ketika tidak ada pembangunan, masyarakat itu mau dibuat seperti apa? Mau diberdayakan ke arah mana? Bapak yang harus berpikir seharusnya, para bapak-bapak LPM yang ada di desa-desa. Yang terakhir, penggali atau pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta kebersihan lingkungan hidup. Nah, Pak, Bapak tolong coba gali, kaji potensi apa yang ada di desa Bapak. Potensi apa yang ada di desa Bapak, serta langsung realisasikan untuk menjadi sektor penghasilan bagi desa itu sendiri. Menggali dan mendayagunakan pengembangan potensi sumber daya alam. Jadi Bapak itu harus bisa menggali potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Bapak. Ini contoh di desa kita itu potensi terbesar alamnya itu adalah dari bidang pertanian. Itu potensi alam kita itu, karena kita memiliki keunggulan lahan. Banyak lahan desa yang memang terabaikan atau mungkin digarap kurang maksimal. Nah ini tugas LPM ini mengkoordinir orang-orang yang memang menggarap lahan desa yang dianggap tidak maksimal. Tolong maksimalkan. Ini tugas bapak-bapak LPM itu. Terus lihat lagi apa selain dari sektor itu. Mungkin misalkan ada sumber daya alamnya dari segi wisata atau sektor wisata. Coba Pak dirumuskan, dikaji, dikembangkan gitu. Mungkin kalau di kita kan ada potensi wisata alam, yaitu dengan adanya curug atau air terjun. Coba Bapak sendiri yang membuat surat, Bapak yang mengundang para BPD, Bapak yang mengundang aparatur desa atau kepala desa, bahkan mungkin bisa melibatkan Karang Taruna. Coba Bapak menjadi pelopor yang terdepan dalam pemberdayaan ini. Gitu, karena nama Bapak sendiri adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Sudah sejauh mana Bapak memberdayakan masyarakat? Ya itu, jadi intinya berarti selama ini ketika ada yang menjabat sebagai LPM tapi tidak memberdayakan masyarakat, berarti Bapak belum tahu tugas dan fungsi LPM itu. Yang Bapak hanya tahu itu adalah LPM itu adalah datang ketika ada pembangunan desa, pembangunan infrastruktur di desa.
Bapak pemahamannya cuma sampai di sana, padahal tidak seperti itu, Pak. Bapak itu diwajibkan untuk menggali sumber daya alam, jadikan potensi pemasukan terbesar atau penghasilan bagi masyarakat. Dengan adanya sumber daya alam yang berpotensi untuk dijadikan sumber penghasilan bagi masyarakat, apalagi Bapak menjadi pelopor utamanya yang terdepan di sana, nah itu baru disebut LPM yang bagus dan LPM yang paham akan tugas dan kewajiban. Terus Bapak juga harus bisa memupuk rasa persatuan dan kesatuan warga Bapak, lingkungan Bapak. Bapak juga harus bisa memberikan contoh gitu. LPM selama ini, apakah masyarakat sudah menilai bahwa 6 tugas LPM yang ada di sini yang saya sebutkan tadi itu sudah direalisasikan oleh LPM di lingkungan? Bapak-bapak, kalau memang belum, coba koreksi, kritik para LPM-nya agar tahu tugas dan fungsinya. Gitu. Kadang kita hanya bisa menyalahkan para BPD, kadang kita hanya bisa menyalahkan kepala desa, kadang kita hanya bisa menyalahkan aparatur desa. Nah, ini lembaga yang jelas dibentuk untuk memberdayakan masyarakat sendiri itu tidak bekerja, Bapak diamkan. Itu masyarakat diamkan. Coba sekarang, mulai dari sekarang kita kaji perlahan-lahan tugas-tugas lembaga-lembaga yang ada di desa itu seperti apa. Seperti contoh BPD, sudah saya sampaikan tugasnya kemarin. Karang Taruna sudah saya sampaikan tugasnya kemarin. Dan sekarang LPM gitu, saya sampaikan juga gitu. Nah, apabila memang LPM membutuhkan bantuan dari lembaga yang lain seperti atau organisasi yang lain seperti dari keagamaannya, dari MUI-nya, dari kesosialannya, dari Karang Taruna, atau dari segi pemerintahannya dari para BPD, nah bisa bergaining atau bersinergi. Coba panggil, coba musyawarahkan gitu. Sampai menghasilkan suatu keputusan atau kesimpulan yang baik. Lalu jalankan, Pak. Jadi selama ini ketika melihat pembangunan gagal, ketika melihat pembangunan semrawut, siapa yang disalahkan? Kebanyakan BPD loh yang disalahkan. Padahal itu salah satu tugas utama bapak-bapak LPM. Ketika ada masyarakat yang memang dianggap di bawah garis kemiskinan, memang masyarakat yang masih miskin gitu kan, siapa yang disalahkan? Pemerintah desa. Padahal itu salah satu fungsi Bapak untuk memberdayakan masyarakat agar masyarakat sejahtera. Itu. Jadi di sini punya peran yang sama, punya tanggung jawab yang sama antara LPM, BPD dan lembaga-lembaga yang lain seperti Karang Taruna, MUI, yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya sendiri. Sudah sejauh mana bapak-bapak LPM melaksanakan tugasnya? Sudah sejauh mana bapak-bapak LPM tahu akan fungsi dan tugas LPM? Apakah memang sudah sesuai dengan apa yang saya sebutkan? Coba introspeksi, coba koreksi. Kalaupun, jadi maaf kalau di kesempatan kali ini jangan terlalu istilahnya jangan terlalu menyalahkan salah satu kubu atau salah satu lembaga yang ada di desa karena pada dasarnya tugas dan kewajiban kita yang ada di lembaga atau lembaga-lembaga yang ada di desa itu sama. Justru saling menopang. Kalau kita kaji itu saling menopang. Tugas-tugasnya hampir sama. BPD sama. Mungkin cuma ada perbedaan sedikit. Kalau tugas BPD itu yang paling menonjol adalah mengevaluasi kinerja kepala desa. Tugas Karang Taruna hanya untuk bergerak di bidang-bidang sosial. Nah, ini tugas LPM hanya bergerak dalam pemberdayaan kemasyarakatan. Jadi kalau dikaji semuanya itu saling berdekatan, Pak. Cuman perbedaannya sedikit. Tapi isinya itu hampir sama semua. Jadi alangkah baiknya ketiga lembaga ini bisa saling bersatu, bisa saling berdiskusi, bisa saling mengobrol untuk mendapatkan suatu keputusan yang memang berguna bagi masyarakatnya. Nah, kalau memang belum dilaksanakan tugas dan fungsi yang saya sebutkan tadi untuk para bapak-bapak LPM,
Coba sekarang, mulai dari sekarang laksanakan tugas itu. Kalaupun memang ada kendala, coba diskusikan dengan rekan-rekan LPM. Kalaupun masih mentok, coba diskusikan dengan lembaga lain. Barangkali lembaga-lembaga yang lain atau organisasi yang lain yang ada di desa bisa membantu. Minimalnya memberikan saran dan masukan, Pak. Jadi seperti itu ya. Sekali lagi, tolong Bapak-bapak LPM di sini harus bisa menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai kewajiban yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu dalam rangka memberdayakan masyarakat. Ya, namanya juga lembaga pemberdayaan masyarakat. Jadi jangan hanya memberdayakan masyarakat ketika ada proyek pembangunan infrastruktur desa saja. Jadi Bapak itu yang harus berpikir paling depan dalam meningkatkan sektor ekonomi masyarakat. Bapak itu harus berpikir paling depan bersama Karang Taruna mungkin dalam meningkatkan usaha-usaha untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, hampir sama. Ketika masyarakat diberdayakan, maka akan ada kesejahteraan. Tugas Bapak memberdayakan masyarakat dan tugas Karang Taruna itu membentuk kesejahteraan masyarakat. Nah, tinggal disatukan maka akan mencapai hasil dan tujuan yang bagus. Lalu dipantau oleh lembaga-lembaga yang lain, BPD, kepala desa, aparat desa, atau para lembaga yang lain ada di desa, tinggal mensupport gitu. Coba Bapak mulai dari sekarang, Bapak-bapak LPM, dikaji tugas dan fungsi LPM itu. Kalaupun memang sudah direalisasikan, kendalanya di mana? Evaluasi dong. Adakan rakor-rakor LPM, rapat koordinasi LPM, ruang lingkup LPM aja secara internal. Kaji evaluasi setiap bulan, apakah memang sudah ada rakor LPM setiap bulan, setiap tahun, atau berapa tahun sekali? Sudah ada belum? Kalau belum, kemana aja Pak? Ngapain aja? Tugas Bapak apa aja? Hadir ketika ada pembangunan infrastruktur saja? Wah, nggak cuman itu. Terlalu mudah kalau LPM cuman bekerjanya di sana. Bapak ini. Jadi seperti itu ya. Mungkin kesempatan kali ini saya tidak akan panjang lebar, cukup sekian saja karena memang waktunya juga saya mengambil di sela-sela kesibukan kerja. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat ataupun orang-orang yang memang tercerahkan gitu. Terus yang kedua, sekali lagi, konten-konten yang saya buat di sini itu bukan untuk menyudutkan, tapi hanya sebatas mengingatkan. Jangan sampai ada yang merasa sakit hati ketika konten yang saya buat ini seolah-olah menyudutkan. Kalaupun memang ia merasa sakit hati, dari segi mana gitu? Apakah penyampaian yang saya sampaikan itu tidak benar dengan kenyataannya? Boleh klarifikasi gitu. Terus ayo kita lihat dengan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Kalaupun memang iya Bapak merasa, jangan dianggap sakit hati, jadi jadikan motivasi saja gitu. Kalaupun memang tidak mau dikritik, kalaupun memang tidak mau dinilai oleh orang, jangan menjadi public figure. Banyak yang mengkritik saya di Karang Taruna, banyak yang menilai saya di Karang Taruna. Tapi ya udah, itu memang sudah resiko saya gitu. Kalaupun memang tidak mau dikritik, ya saya juga jangan berada di Karang Taruna. Kalaupun saya tidak mau dinilai oleh orang, saya jangan berada jadi ketua Karang Taruna. Jadi masyarakat biasa aja gitu, yang tidak punya jabatan di lingkungan atau di desa gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf, konten-konten yang saya buat itu bukan berarti untuk menyudutkan salah satu lembaga atau salah satu pihak. Tapi konten-konten yang saya buat ini semata-mata hanya untuk memberikan pencerahan ketika ada bapak-bapak atau masyarakat yang lupa atau belum tahu gitu. Sekalipun apa yang saya sampaikan kurang tepat, itu bisa koreksi lah. Oke, mungkin cukup sekian. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada tutur atau penyampaian kata yang kurang berkenan, harap dimaklum gitu, ataupun bisa mengkoreksi saya secara langsung ataupun melalui kolom komentar yang ada di bawah gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mensupport saya dalam menyampaikan apa-apa. Jadi saya membuat video ini itu sebagai edukasi kepada rekan-rekan Karang Taruna ya.
Siapa tahu nanti rekan-rekan yang sekarang ada di Karang Taruna untuk beberapa tahun ke depan, ada yang dipilih menjadi LPM, ada yang dipilih menjadi ketua Karang Taruna, ada yang dipilih menjadi aparatur desa, atau bahkan ada yang menjadi kepala desa. Sudah tahu tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi kita mengurus desa itu tidak asal-asalan, tidak dijadikan bahan percobaan. Ya udahlah, saya cobalah. Ya jadinya juga tidak akan benar karena tidak tahu fungsinya, tidak tahu tugas, dan tidak tahu kewajiban gitu. Jadi kita ketika sudah paham dan dipercaya oleh masyarakat, kita sudah tahu, berarti hasilnya akan lebih baik gitu. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.